Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Atria Tinisi. Dan sekarang saya akan melanjutkan tugas dari Bapak Syamsuddin, dan ini adalah video ketiga. Nah, pada video kali ini saya akan membahas 10 jurnal mengenai tasawuf dan tarekat, dimensi esoterik dalam Islam. Langsung saja, jurnal pertama yaitu yang diterbitkan oleh Angga Arifka pada tahun 2024. Nah, jurnal ini membahas tentang bagaimana tasawuf itu menjadi bentuk mistisisme Islam yang unik. Nah, berbeda dari mistisisme umumnya, tasawuf ini menekankan penyucian hati, modernitas, dan kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, melalui kajian pustaka, penulis menyoroti nilai-nilai sufistik dalam mengatasi krisis spiritual manusia modern dan peran tasawuf sebagai jembatan antara ilmu, akhlak, dan pengalaman mistik. Nah, adapun di jurnal yang kedua, yaitu jurnal yang diterbitkan oleh Bistasarah pada tahun 2020, yang dimana jurnal ini menyoroti tentang tarekat sebagai jalan batin menuju Tuhan. Nah, di dalam jurnal ini juga dijelaskan bahwa tarekat itu merupakan aspek praktif dari tasawuf yang berfokus pada pembimbingan spiritual melalui mursyid dan latihan rohani. Nah, tarekat itu dipandang sebagai dimensi esoterik. Nah, dipandang sebagai dimensi esoterik Islam yang melengkapi aspek esoterik syariat. Nah, penulis juga menyoroti nilai disiplin spiritual dan ketaatan dalam tarekat itu menggapai ma'rifat. Kemudian adapun di jurnal yang ketiga, yaitu jurnal yang diterbitkan oleh Simon Sorgon-Ferrier pada tahun 2018. Nah, jurnal ini meninjau wacana akademik yang menyamakan tasawuf dengan esoterisme Islam. Nah, melalui analisis historis, penulis mengkritik pendekatan Barat yang cenderung memandang tasawuf itu sebagai fenomena esoterik elit. Nah, padahal tasawuf itu memiliki dimensi sosial dan teologis yang luas. Nah, kesimpulannya dari yang ketiga ini adalah kategori esoterik itu perlu digunakan secara hati-hati agar tidak memisahkan antara tasawuf dari konteks Islamnya. Nah, yang keempat itu ada jurnal dari Syamsuri pada tahun 2012, yang dimana jurnal ini memadukan kembali eksoterisme dan esoterisme dalam Islam. Nah, jurnal ini membahas tentang pentingnya keseimbangan antara aspek lahir atau eksoterik dan batin esoterik dalam Islam. Nah, penulis itu berargumen bahwa dekadensi moral umat itu disebabkan oleh ketimpangan antara syariat dan hakikat. Nah, tasawuf dan tarekat itu berperan untuk menghidupkan kembali keseimbangan ini dengan mengarahkan manusia pada keikhlasan dan kesadaran ilahi. Nah, adapun di jurnal yang kelima itu adalah jurnal yang diterbitkan oleh G.C. Ibadeu pada tahun 2025. Nah, jurnal ini menjelaskan bahwa tasawuf itu bukan hanya pengalaman batin, tetapi juga tindakan nyata dalam kehidupan sosial. Nah, praktik sufistik seperti zikir, khidmat, dan etika spiritual itu membentuk perilaku sosial yang penuh kasih dan keadilan. Nah, dengan demikian, aspek esoterik tasawuf itu tidak menolak dunia, tetapi justru mengaktualisasikan nilai spiritual itu dalam tindakan sosial. Nah, adapun di jurnal yang keenam itu dari Syamsuri juga pada tahun 2023. Nah, jurnal ini mengulas tentang bagaimana para sufi menafsirkan Al-Quran dengan pendekatan batiniah atau ta'wil. Nah, penulis juga mengkaji pemikiran Aisyah Al-Ba'uniyah dan sufi klasik lainnya yang menafsirkan ayat sebagai simbol perjalanan spiritual menuju Tuhan. Nah, dimensi esoterik Islam, esoterik Al-Quran itu menurut mereka mengandung makna spiritual yang tersembunyi di balik teks literal. Nah, adapun di jurnal yang ketujuh, jurnal ini adalah jurnal yang diterbitkan oleh Wali Songo Jurnal pada tahun 2023. Nah, jurnal ini menyoroti tentang keterkaitan antara tasawuf dan konsep skiensial sastra, yaitu pengetahuan suci.
yang dinyatakan bahwa pengetahuan ini adalah pengetahuan tertinggi dalam Islam yang bersumber dari pengalaman langsung dengan Tuhan, bukan sekedar rasionalitas. Nah, tasawuf itu dianggap sebagai bentuk realisasi pengetahuan batiniah yang menjadi inti peradaban Islam klasik. Nah, adapun di jurnal yang ke-8, yaitu jurnal yang diterbitkan oleh Iayan Kudus pada tahun 2019. Jurnal ini menguraikan tentang hubungan antara tasawuf dan tarekat. Tasawuf itu ajaran dan tarekat itu adalah praktiknya. Nah, tasawuf itu adalah teori spiritual, sedangkan tarekat itu adalah implementasinya melalui disiplin rohani dan bimbingan mursyid. Nah, artikel ini juga menyimpulkan bahwa keduanya itu merupakan satu-satunya yang tidak dapat dipisahkan dalam perjalanan menuju ma'rifatullah. Nah, adapun di jurnal yang ke-9 itu adalah jurnal dari Theosophia Journal yang diterbitkan pada tahun 2022, di mana jurnal ini meneliti tentang fenomena tasawuf di kalangan masyarakat urban. Nah, tasawuf kini tidak lagi eksklusif tetapi inklusif dan terbuka untuk publik luas. Gerakan zikir, kajian cinta ilahi, dan komunitas sufistik modern itu menjadi sarana bagi pencarian makna hidup dalam dunia materialistik. Nah, adapun esoterisme Islam itu tampil dalam bentuk kesadaran spiritual yang adaptif terhadap zaman. Nah, adapun di jurnal yang ke-10, yaitu jurnal yang diterbitkan oleh M. Sodik pada tahun 2023, yang dimana jurnal ini itu menganalisis tentang munculnya komunitas tasawuf modern di kalangan pemuda Yogyakarta, dan ditemukan bahwa praktik zikir, tafakur, dan spiritual coaching itu menjadi bentuk baru dari pencarian batin di era digital. Walaupun tidak semua mengikuti tarekat formal, semangat esoterik Islam itu tetap terjaga dalam konteks modernitas dan teknologi. Nah, selanjutnya itu adapun persamaan dan perbedaan dari jurnal-jurnal tersebut. Persamaannya itu yaitu seluruh jurnal itu sepakat bahwa tasawuf itu adalah jalan batin atau esoterik dalam Islam yang bertujuan untuk membawa manusia itu menuju penyucian jiwa, hakikat, dan ma'rifatullah. Nah, mayoritas penelitian itu menggunakan studi pustaka yang sama dan sama-sama menekankan bahwa tasawuf itu memiliki relevansi kuat dalam kehidupan modern sebagai penawar kegersangan spiritual. Nah, adapun perbedaan dari 10 jurnal tersebut, yang pertama itu adalah perbedaan itu muncul pada fokus, metode, dan pendekatan masing-masing jurnal. Nah, sebagian jurnal itu menekankan pengalaman mistik, tasrif batiniah. Selanjutnya itu ada jurnal yang ke-9, yaitu jurnal dari Theosophia Journal yang diterbitkan pada tahun 2022. Nah, jurnal ini itu meneliti tentang fenomena tasawuf di kalangan masyarakat urban. Tasawuf kini tidak lagi eksklusif tetapi inklusif dan terbuka untuk publik luas. Gerakan zikir, kajian cinta ilahi, dan komunitas sufistik modern itu menjadi sarana bagi pencarian makna hidup dalam dunia materialistik. Nah, esoterisme Islam itu tampil dalam bentuk kesadaran spiritual yang adaptif terhadap zaman. Selanjutnya di jurnal yang ke-10, yang dimana jurnal ini itu diterbitkan oleh M. Sodik pada tahun 2023. Nah, jurnal ini itu menganalisis tentang munculnya komunitas tasawuf modern di kalangan pemuda Yogyakarta, dan ditemukan juga bahwa praktik zikir, tafakur, dan spiritual coaching itu menjadi bentuk dari pencarian batin di era digital. Walaupun tidak semua orang itu mengikuti tarekat formalnya, tetapi semangat esoterik Islam tetap terjaga dalam konteks modernitas dan teknologi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan dari 10 jurnal tersebut. Nah, ada persamaannya yaitu seluruh jurnal itu sepakat bahwa tasawuf itu adalah jalan batin atau esoterik dalam Islam yang bertujuan membawa manusia menuju penyucian jiwa, hakikat, dan ma'rifatullah. Nah, mayoritas penelitian itu menggunakan studi pustaka dan sama-sama menekankan bahwa tasawuf itu memiliki relevansi kuat dalam kehidupan modern sebagai penawar kegersangan spiritual. Nah, adapun perbedaannya yaitu perbedaannya itu muncul pada fokus, metode, dan pendekatan masing-masing jurnal. Nah, sebagian jurnal itu menekankan tentang pengalaman mistik, tafsir batiniah, atau konsep pengetahuan suci.
Sementara yang lainnya itu meneliti praktik sosial tasawuf di komunitas urban dan pemuda. Nah, kesimpulan. Adapun kesimpulan dari 10 jurnal di atas itu bahwasanya tasawuf dan tarekat itu adalah dimensi esoterik Islam yang berfungsi untuk menyeimbangkan antara aspek lahiriah atau yang biasa disebut dengan syariah dan batiniah, yaitu hakikat. Nah, meskipun istilah esoterik itu sering digunakan untuk akademisi barat dalam konteks Islam tasawuf, atau lebih tepat dipahami sebagai tazkiyatun nafs, yaitu penyucian jiwa, dan taqarrub ilahi, yaitu pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, perkembangannya kini menunjukkan transformasi dari sistem tarekat tradisional menuju tasawuf modern yang lebih inklusif, humanis, dan relevan bagi masyarakat urban. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan singkat tentang 10 jurnal yang membahas tentang tasawuf dan tarekat yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.